Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evanur Afifah dari kelas 1143. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembaruan Islam. Nah, ada Islam periode modern. Selanjutnya ada munculnya pembaruan Islam. Nah, Harun Nasution 1985 membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar. Pertama ada periode abad klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Nah, periode abad klasik ini menggambarkan kondisi kejayaan dunia Islam, yang dimana Muhaimin 2011 berpendapat tentang beberapa hal mengenai pembaruan Islam. Yang pertama, umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan supaya manusia banyak menggunakan akal. Yang kedua, umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah SAW. Yang ketiga, umat Islam mengembangkan ilmu agama. Dan yang keempat, ulama berdiri sendiri. Selanjutnya ada periode abad pertengahan. Terjadi pada 1250 sampai 1800 Masehi. Nah, periode abad pertengahan ini menggambarkan kondisi kemunduran dunia Islam, yang dimana periode abad pertengahan ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, ulama kurang berani lagi melakukan ijtihad. Yang kedua, para ulama menganggap bahwa penggunaan akal sebagaimana diajarkan Al-Quran sudah bukan zamannya. Yang ketiga, ulama pada periode ini menerima saja karya-karya yang dihasilkan oleh ulama zaman abad klasik. Yang keempat, banyak ulama yang tidak lagi berdiri sendiri. Yang kelima, para ulama pada periode ini hanya menuntut atau mengikuti bertaklid pada ulama zaman klasik. Yang keenam, ulama hanya sibuk pada ilmu agama saja. Dan yang ketujuh, ilmu yang datang dari dunia barat ke dunia Islam tidak dikenali lagi sebagai warisan umat Islam zaman sebelumnya. Nah, yang ketiga ada periode abad modern 1800 sampai sekarang. Nah, jadi pada periode abad modern ini menggambarkan kondisi kebangkitan dunia Islam. Kan tadi abad pertengahan itu menggambarkan tentang kemunduran Islam ya. Nah, pada periode modern ini terjadilah kebangkitan dunia Islam, yang dimana pada periode ini ya, pada abad ke-19 mulailah muncul kesadaran umat Islam, yang dimana kesadaran tersebut muncul ketika orang-orang Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Nah, pada awalnya bangsa Eropa lah yang mengalami kemunduran. Bangsa Eropa juga pernah dikalahkan oleh umat Islam pada zaman klasik. Nah, contoh dari berhasilnya orang Eropa yang menguasai dunia Islam, salah satunya yaitu negara Turki Utsmani yang dieluk-elukan umat Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. Selanjutnya ada tokoh-tokoh pembaruan Islam. Pertama ada pembaru dari India, yaitu Syah Waliullah. Nah, Syah Waliullah dilahirkan di Delhi pada 21 Februari 1703 dan beliau memperoleh pendidikan dari orang tuanya yang dikenal sufi dan pengelola madrasah, yaitu Syekh Abdul Rahim. Setelah dewasa, beliau turut menjadi guru di madrasah tersebut, dan beliau juga mempunyai pemikiran-pemikiran terkait tentang pembaruan Islam. Ada 4 pemikiran. Yang pertama, terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Yang kedua, sistem demokrasi melekat dalam kekhalifahan diganti dengan sistem monarki absolut. Yang ketiga, perpecahan di kalangan umat Islam merupakan akibat dari adanya perbedaan aliran-aliran yang muncul dalamnya. Dan yang keempat, mencampur adukan ajaran Islam dengan unsur-unsur ajaran lainnya. Nah, selanjutnya ada Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan lahir di Delhi pada 17 Oktober 1817 dan meninggal pada tanggal 27 Maret 1898. Nah, Sayyid Ahmad Khan memperoleh pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Beliau juga mempelajari bahasa Arab dan beliau juga menekuni bahasa Persia. Dan beliau juga memiliki pemikiran-pemikiran terhadap pembaruan Islam. Beliau mempunyai
6 pemikiran. Yang pertama, kemunduran umat Islam disebabkan oleh umat Islam sendiri. Dan yang kedua, ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. Yang ketiga, Islam adalah agama yang memiliki paham hukum alam buatan Tuhan. Yang keempat, sumber ajaran Islam hanya Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kelima, umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir, bukan sikap dan perilaku taklid, yang dimana taklid itu hanya mengikuti pendapat lain tanpa mengerti alasannya. Dan yang keenam, cara efektif untuk mengubah sikap mental umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Selanjutnya ada Muhammad Iqbal. Nah, Muhammad Iqbal ini berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab, India. Ia belajar di Lahore hingga memperoleh gelar kesarjanaan tingkat magister atau MA. Di kota itulah ia berkenalan dengan seorang orientalis bernama Thomas Arnold, dan orientalis inilah yang mendorong Iqbal untuk melanjutkan studi ke Inggris. Kemudian beliau masuk ke Universitas Cambridge pada tahun 1905 untuk mempelajari filsafat. Dan beliau adalah seorang penyair, politisi, dan filsuf besar pada abad ke-20 yang lahir di Sialkot, Punjab, India, yang dimana sekarang dikenal dengan Pakistan, pada 9 November 1877. Dan beliau dikenal juga sebagai Allama Iqbal, yang berarti sarjana besar dalam bahasa Urdu. Dan beliau juga memiliki 6 pemikiran terhadap pembaruan Islam. Salah satunya yaitu ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Oleh karena itu pintu ijtihad tetap terbuka. Selanjutnya ada pembaru dari Mesir. Nah, pembaru dari Mesir yang pertama ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir di Kawala, Yunani tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Beliau adalah seorang keturunan Turki dan beliau juga seorang raja, dan Muhammad Ali memprioritaskan di bidang militer. Nah, beliau adalah seorang pembaru Islam pada abad 19 hingga 20 Masehi, dan beliau adalah orang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan modern di Mesir setelah munculnya kesadaran umat Islam di Mesir akan kelemahan mereka dalam menghadapi ekspedisi Prancis oleh Napoleon Bonaparte pada 1769 sampai 1821 Masehi. Dan beliau juga mempunyai pemikiran-pemikiran terhadap pembaruan Islam. Tapi di sini tidak dijelaskan. Jadi kita langsung next ke selanjutnya, yaitu yaitu Rifa'ah Badawi. Yaitu Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi. Nah, maaf ya, tadi sedikit ada kesalahan jaringan. Nah, selanjutnya ada Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi. Beliau sering dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi, dan beliau lahir pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Nah, beliau juga mempunyai 6 pemikiran terhadap pembaruan Islam, yang dimana salah satunya ini adalah para ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan di tengah abad modern. Nah, selanjutnya ada Jamaluddin Al-Afghani. Nah, Jamaluddin lahir pada tahun Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897. Pada usia 22 tahun, beliau telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864, beliau menjadi penasehat Sir Ali Khan, dan beberapa tahun kemudian beliau diangkat oleh Muhammad A'zam Khan menjadi Perdana Menteri. Dan beliau mempunyai 4 pemikiran terhadap pembaruan Islam. Salah satunya yaitu corak pemerintahan otokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Selanjutnya ada Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh ini dilahirkan di daerah Mesir Hilir pada tahun 1849 dan wafat tanggal 11 Juli 1905. Nah, beliau juga mempunyai pemikiran
atau ide-ide terhadap pembaruan Islam. Ada 3 ide. Yang pertama, pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam, yang dimana ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Yang kedua, Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Yang ketiga, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Selanjutnya ada Muhammad Rashid Ridho. Selanjutnya ada Muhammad Rashid Ridho. Nah, Muhammad Rashid Ridho ini adalah murid Muhammad Abduh yang paling dekat. Beliau lahir pada tahun 1865 di Al-Qolamun, suatu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli. Nah, beliau juga mempunyai pemikiran. Ada 5 pemikiran, salah satunya yaitu umat Islam harus meninggalkan sikap dan pemikiran kaum fatalis Jabariyah atau kaum yang hanya pasrah pada keadaan. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita langsung ke pembaru dari Turki. Pertama ada Sultan Mahmud II. Nah, Sultan Mahmud II lahir pada tahun 1785 dan wafat pada tahun 1839. Beliau mempunyai latar belakangan pendidikan tradisional dalam bidang pengetahuan agama, pengetahuan pemerintahan, sejarah, sastra Arab, sastra Turki, dan sastra Persia. Beliau memiliki pemikiran-pemikiran pembaruan Islam ada 5. Salah satunya yaitu mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Selanjutnya ada Nami Kemal. Nami Kemal dikenal sebagai pemikir terkemuka dari golongan intelijensia kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan. Dan golongan intelijensia ini disebut dalam sejarah dengan nama Utsmani Muda atau Yeni Ismailintar Young Ottoman. Nah, beliau juga mempunyai 5 pemikiran terhadap pembaruan Islam, yang dimana salah satunya itu Islam mengajarkan al-maslahat al-ammah. Ajaran ini sebenarnya adalah maslahat, yang namanya itu kebaikan umum. Khalifah tidak boleh bersikap dan bertindak yang bertentangan dengan al-maslahat al-ammah. Nah, itu adalah tokoh-tokoh pembaru Islam. Dan selanjutnya ada pengaruh pergerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Maaf ya, ini ada sedikit kesalahan pengeditan. Dan pengaruh pergerakan ini berpengaruh sekali ya terhadap pembaruan Islam. Gerakan pembaruan Islam yang muncul di Mesir, India, dan Turki pada abad modern secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada gerakan Islam di Asia Tenggara. Dan para tokoh Islam di Asia Tenggara termasuk Indonesia menyerap secara selektif ide-ide pembaruan dari tokoh-tokoh Islam luar negeri yang telah disebutkan sebelumnya. Dan 5 gerakan pembaruan, dan ada 5 gerakan pembaruan yang dimana gerakan tersebut bukan peristiwa yang terjadi begitu saja, akan tetapi secara langsung atau tidak langsung memiliki akar panjang sejarah dari tokoh pembaru Islam Mesir, India, dan Turki. Dan pengaruh tersebut juga berlangsung melalui proses pendidikan dan bahan bacaan melalui surat kabar dan majalah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron kathiron, afwan ilahi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.